Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret tanggal 13 Mei 2024 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh dosen program studi S3 Kajian Budaya, Dr. Andes Widodo Aribowo MSos, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak! Tegap, gerak! Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Dr. Warto M. Hum. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh dosen program studi S1 Sastra Indonesia, Asep Yuda Wirajaya, SSMA. Pancasila. 1.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh dosen program studi S1 Ilmu Sejarah, Dr. Asti Kurniawati, SSM.Hum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Subkoordinator Subbagian Non-Akademik Fakultas Ilmu Budaya, Retno Wulandari SE MSI AK. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Dr. Warto M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati PLT Rektor UNS, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris beserta anggota MWA, Ketua, Sekretaris beserta anggota Senat Akademik, Ketua, Sekretaris beserta anggota Dewan Profesor, seluruh PLT Wakil Rektor, PLT Sekretaris UNS, seluruh Dekan dan PLT Wakil Dekan, seluruh PLT Ketua dan Sekretaris Lembaga, seluruh PLT Direktur dan Wakil Direktur, seluruh Kepala Biro dan seluruh dosen, tendik, dan peserta apel di lingkungan Universitas 11 Maret. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita semua dapat mengikuti apel dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu peserta apel pagi yang saya hormati, baru saja kita memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2024 dengan tema Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar. Bulan Mei tahun 2024 juga dicanangkan sebagai bulan Merdeka Belajar. Masalah pendidikan sesungguhnya berkaitan erat dengan persoalan kebudayaan. Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemajuan kebudayaan karena pendidikan itu sendiri merupakan proses pembudayaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta pada suatu ketika, apa yang diajarkan dalam pendidikan adalah kebudayaan, sedangkan pendidikan adalah proses pembudayaan. Senada dengan Bung Hatta, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro juga pernah mengatakan, pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, visi pendidikan dan kebudayaan harus mampu melakukan usaha-usaha sintesis kreatif dengan mengambil faedah dari barat atau asing yang senafas dengan kearifan timur atau Indonesia. Pengembangan pendidikan berbasis kebudayaan harus bertolak dari sintesis yang sehat dan produktif antara tradisi dan inovasi, serta kearifan lokal dan visi global berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu peserta apel pagi yang saya hormati, pemikiran para pendiri bangsa tersebut penting untuk direnungkan kembali dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer yang ditandai oleh kecenderungan pelemahan kompetensi budaya, pendangkalan nilai-nilai luhur, penurunan karakter dan integritas, dan melemahnya nilai-nilai kebangsaan akibat proses globalisasi, persebaran ideologi transnasional, dan perkembangan teknologi di era digital. Muncullah sikap intoleran, radikal, eksklusif, diskriminatif, dan segregatif di tengah-tengah masyarakat. Gejala serupa juga seringkali ditemukan di lingkungan kampus, tempat para cendekia mengabdi dan berkarya. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pemajuan kebudayaan, karena perguruan tinggi mampu menentukan arah pemajuan kebudayaan nasional. Kehadiran kaum terpelajar di perguruan tinggi diharapkan dapat mendidik manusia Indonesia untuk memahami diri, kebudayaan, peradaban, dan kemanusiaan. Pendidikan berbasis budaya adalah menempatkan nilai-nilai luhur budaya dalam pendidikan yang meliputi 3 hal. Pertama, nilai luhur budaya ditempatkan sebagai aspek penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Kedua, nilai luhur budaya ditempatkan sebagai pendekatan atau dipraktekkan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam pembelajaran maupun dalam manajemen pendidikan. Ketiga, nilai luhur budaya harus ditempatkan sebagai isi atau muatan penting dalam pendidikan. Di samping itu, perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab formal dan moral
dalam memajukan kemajuan kebudayaan. Melalui kegiatan Tridharma, perguruan tinggi sebagai pemangku kebudayaan berpartisipasi secara aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan budaya nasional dan memaksimalkan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Oleh karena itu, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bukan sebatas memberi kebebasan mahasiswa mengembangkan potensi dan minat belajar, tetapi juga bertujuan membentuk karakter dan sikap mental yang berlandaskan pada identitas nasional. Merdeka Belajar bertujuan mewujudkan kepedulian tentang pentingnya peta jalan strategi kebudayaan untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertinggi derajat kemanusiaan. Dengan demikian, di bawah kepemimpinan yang kuat, visioner, dan berintegritas, di lingkungan kampus UNS akan tumbuh ekosistem kebudayaan yang sehat dan mencerahkan. Demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat menjalankan tugas. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh dosen program studi S1 Sastra Arab, Dr. Afnan Arumi SHI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama PLT Rektor Universitas 11 Maret, Dr. Catarina Mulyana Girsang, SH, SE, MH, dan semua peserta apel pagi yang saya hormati. Marilah kita sejenak menundukkan kepala dan seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan apel pagi ini mendapatkan ridho dan keberkahan darinya, dan kita semua yang hadir senantiasa dianugerahi nikmat, sehat walafiat, lahir dan batin, serta selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Doa akan saya bawakan menurut ajaran Islam, dan bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, dimohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad warda an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat yang tidak terhingga yang Engkau berikan kepada kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau berikan kepada kami kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir dalam kegiatan apel pagi pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di majlis yang penuh barakah ini, kami semua dengan hati yang tunduk meminta limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Hanya dengan rahmat-Mu kami semua dapat melaksanakan acara ini dengan baik. Ya Allah, ya Latif, dengan sifat kelembutan-Mu yang agung, jadikan hati kami penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Mohon Engkau berkati hidup kami, ilmu pengetahuan kami, institusi kami, karya-karya kami, rezeki kami dan keturunan kami. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Sungguh kami tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Fattah, mohon Engkau buka hati dan pikiran kami untuk dapat memberikan manfaat, kontribusi dan inovasi kepada masyarakat. Jadikanlah amanah ilmu pengetahuan ini sebagai motivasi bagi kami untuk semakin produktif
dalam berkarya dengan penuh ketulusan, untuk menjadikan kampus kami sebagai kampus yang disegani dan negara kami sebagai negara yang makmur, hebat, dan terhormat. Ya Allah, Ya Hafidh, jagalah iman kami, badan kami, hati kami, keluarga kami, sanak kerabat kami, sahabat-sahabat kami, kampus kami, dan negara kami dari segala bencana, mara bahaya, dan fitnah. Bukalah bagi kami segala pintu kebaikan. Jadikanlah kami sebagai orang yang baik dan soleh. Perlakukan kami semua sebagaimana Engkau memperlakukan orang-orang baik. Para kekasih-Mu, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jaga kami dengan sifat takwa dan istiqamah, dan lindungi kami dari hal-hal yang mengakibatkan penderitaan, kenestapaan, dan penyesalan kami di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret tanggal 13 Mei 2024 telah selesai. Peserta apel pagi disilahkan melanjutkan aktivitas kerja masing-masing. Selamat pagi, semoga tetap sehat dan selamat beraktivitas.